Balik lagi di podcast TV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, luar biasa sekali bagaimana kemudian pendekatan di setiap wilayah Indonesia bagian timur ini sangat cocok untuk diterapkan bagi kita yang ingin melakukan syiar dakwah Islam di wilayah tersebut. Dan pastinya setiap wilayah memiliki keunikan masing-masing dan memiliki cara yang efektif untuk bisa berdakwah dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Nah, tentunya bicara dengan masyarakat, aku jadi penasaran juga nih, mau tahu bagaimana sih respon masyarakat pertama dari wilayah Papua Barat terhadap perkembangan Islam di sana dan juga cara Muhammadiyah melakukan aktivitas dakwahnya di wilayah Papua Barat. Pak Mulyadi? Ya, baik. Boleh diceritakan di singkat itu bagaimana? Dikenal ya tradisi atau budaya yang diturunkan dari nenek moyang ya, yaitu apa yang disebut dengan satu tungku tiga batu. Artinya agama-agama yang ada di Papua seperti Islam, kemudian Kristen Protestan, kemudian Katolik itu melakukan tata cara adat, melakukan kegiatan masing-masing yang saling hormat menghormati. Misalnya ketika orang Islam Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri gitu, maka orang Kristen ya datang ya berkunjung bersilaturahim dengan keluarga Islam. Dan kita ketahui di Papua itu ya satu suku itu ya biasanya mereka menganut ya bermacam agama, ada yang Muslim, ada yang Kristen gitu ya. Jadi no problem masalah hubungan antar agama. Demikian juga ketika acara Natal ya orang Kristen ya mereka sudah menyiapkan makanan yang menurut tata cara Islam, dan misalnya piring ya kemudian alat-alat dapur itu memang disiapkan untuk keluarga mereka yang Islam. Jadi mereka siapkan khusus pada saat Natal gitu ya, kalau ada keluarga Islam datang. Jadi tidak bisa disentuh oleh makanan-makanan lain ya. Misalnya memotong ayam, maka keluarga Islam lah yang memotong ayam itu. Jadi saling menghormati antar umat beragama sudah begitu diterapkan kuat, begitu ya, tradisi yang berlaku di sana. Ya. Baik, saling menghormati ini sudah diterapkan di Papua Barat begitu ya? Ya, ya saya kira itu budaya yang terus dipertahankan sehingga Papua Barat ini terkenal ya menurut penilaian Kementerian Agama sebagai wilayah yang tingkat toleransi nomor 1 di Indonesia ya, antara hubungan antar umat agama yang harmonis begitu sampai sekarang. Harapan ke depannya terkait dengan syiar Islam dan juga kegiatan dakwah yang dilakukan khususnya oleh warga Muhammadiyah yang berada di wilayah Papua Barat. Ya, saya kira warga Muhammadiyah Papua Barat harus memberikan ya contoh yang baik, sikap perilaku umat Islam yang baik, gitu. Sehingga tidak menjadi contoh yang tidak baik, gitu ya. Sehingga misalnya mendakwakan agama Islam, saya kira dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang santun, yang tidak menyinggung orang lain. Dan kita tahu sendiri bahwa keberadaan amal usaha Muhammadiyah itu sangat membantu masyarakat non-Muslim di Papua, gitu ya. Misalnya adanya klinik, kemudian adanya perguruan tinggi, mereka sangat berterima kasih kepada Muhammadiyah bahwa dengan adanya Muhammadiyah mereka menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, menjadi bisa menjadi pejabat di mana-mana dan seterusnya. Kita ketahui misalnya wali kota Jayapura itu adalah alumni SMP, SMA Muhammadiyah di Jayapura itu. Jadi mereka udah banyak alumni kita, ya alumni Muhammadiyah yang menjadi pejabat daerah, menjadi pimpinan daerah di
Papua. Gitu. Mereka berterima kasih sekali kepada Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah saya kira sulit untuk diganggu oleh orang-orang ya non Muslim. Karena amal usaha Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah yang berada di wilayah Papua Barat ini sangat membantu untuk memperkenalkan bahwa benar-benar kegiatan syiar ataupun dakwah Islam dilakukan oleh Muhammadiyah ini diterima manfaatnya oleh masyarakat yang berada di wilayah Papua Barat. Sekali. Dan selanjutnya saya juga ingin mengetahui bagaimana kemudian harapan dari perkembangan Islam di wilayah Merauke. Ustadz Ihsan? Di Maumere. Daerah Maumere. Maumere ya maksud kami. Di Maumere bagaimana? Ya, baik di Maumere jumlah penduduk Maumere itu ada 320.000 jiwa. Yang Islam itu sekitar 12%. Ya. Dengan ikatan sejarah yang telah saya sebutkan tadi, jadi itu sangat kuat karena dari raja yang pertama di Sika itu di Maumere ada pertalian darah yang mereka janji bersama untuk menjadi ikatan tradisional yang akan langgeng abadi untuk bersama-sama melawan setiap apapun penjajah yang datang. Ya. Jadi kemudian dari kerjasama perdagangan juga itu sangat membantu sekali, di mana umat Islam itu tinggal di pesisir pantai dengan pulau-pulau kecil di seberang lautan. Dan mereka penghasilan utama adalah ikan. Sampai sekarang produksi ikan masih berjalan, di mana menjadi usaha-usaha ekonomi produktif bagi masyarakat Muslim di sini. Kemudian sebagaimana tadi disampaikan bahwa Muhammadiyah yang ada di Sika sini di Maumere tahun 1937 dan ini sudah amal usahanya ada 18 dan SMP dan SMA Muhammadiyah itu juga rata-rata dari kaum Katolik. Ya, 75% dari umat Katolik dan mereka sama tadi disampaikan oleh 75% dan itu alhamdulillah kepercayaan dari mereka juga sangat tinggi terhadap Muhammadiyah. Ya. Sehingga inilah menjadi nilai-nilai yang bisa menjadi perkenalan dengan mereka, umat Katolik di sini. Sehingga hubungan baik ini berjalan dengan lancar. Kita mengharapkan juga demikian. Kemudian karena kita mengharapkan juga harapan demikian. Kita semua tentu, harapan kita semua bahwa tentu kita inginkan Muhammadiyah dan Islam di Sika ini dengan kepercayaan yang tinggi dari seluruh masyarakat Sika, sehingga ke depan saya kira tidak ada masalah untuk Muhammadiyah dengan dakwahnya. Karena dengan amal usaha dan apalagi di musim COVID ini dari MDMC Sika dengan program kemanusiaannya itu sudah berjalan efektif untuk memberikan bantuan sembako dan sebagainya. Dan itu juga tidak terlepas dari umat Islam saja yang terdampak, bahkan umat-umat Katolik. Nah, inilah bukti bahwa kemanusiaan itu luas sekali kita bisa memberikan kontribusinya. Sehingga alhamdulillah Muhammadiyah kita di Sika sini bisa eksis dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat Sika. Baik, terima kasih Ustadz Ihsan sudah berbagi tentang perkembangan umat Muslim di wilayah Maumere. Dan selanjutnya terakhir dari Pak Taufik, harapan untuk perkembangan Islam di Bali, mungkin ada satu harapan dan juga pesan kepada segenap umat Islam di wilayah Bali. Terakhir, Pak, dari Bali ingin menyampaikan bahwa kita harapkan umat Islam dan khususnya juga Muhammadiyah dalam hal ini supaya di dalam meningkatkan perkembangan agama Islam, dakwah Islam di Bali
satu dimulai dengan diri sendiri. Baik. Tidak bin nafs. Ini yang pokok. Yang kedua adalah membina keluarga masing-masing dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen umat Islam di dalam rangka mengembangkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, dan sekaligus juga meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain di dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan yang ada di Bali yang sudah lama kita lakukan. Dalam hal ini kami mengharapkan juga para mu'alaf yang di Bali juga cukup banyak, baik dari masyarakat yang asalnya dari beragama Hindu misalnya, atau yang Kristen, atau yang Buddha, yang ada kita mesti tingkatkan keislamannya sehingga dia tetap menjaga keislaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang akan membawa rahmah bagi semuanya. Ini yang kita harapkan untuk masa-masa depan melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, melalui anak SMP, SMA, dan nanti perguruan tinggi, termasuk yang akan dirintis misalnya oleh Muhammadiyah Jembrana untuk bidang perdagangan. Yang Muhammadiyah akan merintis perguruan tingginya di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik sudah memberikan pesannya untuk kemajuan umat Islam di wilayah Bali khususnya. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama dengan PTV Show di sini. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Ihsan, Ustadz Ihsan, dan juga terima kasih Pak Mulyadi sudah memberikan tentunya tadi penyampaian terkait dengan perkembangan Islam di wilayah masing-masing. Dan tentunya semoga semua yang menjadi rencana untuk pembinaan umat muslim agar tetap pada keislaman yang rahmatan lil alamin bisa terus berjalan dengan lancar. Sehat selalu kepada seluruh narasumber dan terima kasih sudah tergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Ya, baik. Dan terima kasih pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Jangan patah semangat untuk terus melakukan syiar dakwah Islam dimanapun Anda berada, di setiap wilayah, bahkan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga. Karena sejatinya ketika kita mampu untuk memberikan contoh bagi lingkungan kita, insya Allah Islam juga akan dikenal sebagai satu keyakinan, satu agama yang terus memberikan kenyamanan, dan juga kita membuktikan bahwasanya Islam adalah satu agama yang kuat yang sangat-sangat mengutamakan kebermanfaatan terhadap sesama manusia. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di PTV Show. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Masih tetap dengan ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Sampai jumpa di podcast TV Show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.